Kronologi Bunga Zainal kena tipu investasi bodong, sempat terima keuntungan. Bintang sinetron dan FTV Bunga Zainal mengalami musibah, yakni penipuan berkedok bisnis hingga uang 15 miliar rupiah miliknya raib. Pelaku penipuan diakui Bunga Zainal adalah teman dekatnya sendiri berinisial CD dan SFS yang menetap di Bali. Mereka pun sudah menjalani bisnis sejak 2022. Awal kenal 2020. Lalu kami memutuskan untuk berbisnis 2022, yaitu bisnis pengadaan, kata Bunga Zainal dalam jumpa persnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Bunga mengakui dalam proyek pengadaan yang pertama, ia sudah menerima profit dari CD dan SFS setiap bulannya. Kemudian teman dekatnya menawarkan proyek terbaru dengan modal investasi yang lebih besar lagi. Karena sebelumnya sudah ada profit yang saya dapat dan lancar, akhirnya saya maulah untuk investasi atau menaruh uang saya yang lebih besar lagi, ucapnya. Akhirnya saya menaruh uang saya 6,2 rupiah miliar, lalu suami saya ikutan dan investasi 6,5 miliar rupiah. Serta saya menggunakan uang dua perusahaan saya untuk investasi. Kami berikan itu secara bertahap, jelasnya. Setelah itu, CD dan SFS pun tidak memberikan hasil profit investasi kepada Bunga. Setiap ditagih selalu memiliki alasan untuk tak membayarkannya pada Mei tahun 2024. Lalu ada beberapa korban CD dan SFS menghubungi saya yang ternyata mereka kena tipu juga sejak tahun 2023. Kemudian saya telusurilah dan ada kecurigaan, terangnya. Kemudian saya kirim somasi dan kami ada pertemuan pada tanggal 8 Agustus tahun 2024. Mereka berjanji membayar semua kerugian saya dengan cara mencicil dan memberikan asetnya sebagai jaminan, tambahnya. Tapi, karena tidak ada itikat baik dan aset yang dimiliki tidak diberikan sebagai jaminan, Bunga melaporkan CD dan SFS ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Saya menduga mereka itu seperti sindikat investasi bodong, tegasnya. Bunga Zainal begitu sedih karena uang 15 miliar rupiah bukan uang pribadinya saja, melainkan ada uang sang suami dan juga dua perusahaannya. Yang buat saya syok, suami saya menggunakan uang pendidikan anak untuk investasi. Saya menggunakan uang masa depan anak saya. Itu yang membuat saya sangat sedih, ujar Bunga Zainal. Properti juga, terus ada beberapa proyek properti yang kerjasamanya, terus ada catering juga. Jadi dia memang punya catering di Bali dan saya juga, perusahaan saya in charge investasi di cateringnya dia. Artinya 15 miliar itu tersebar di beberapa tempat. Iya. Bunga, tapi apa selama berinvestasi itu ada sedikit aja yang masuk dari hasil yang masuk kembali? Kalau secara keseluruhan belum ya, maksudnya, tapi kalau keuntungan pasti ada ya. Kan namanya kita berbisnis kan pasti yang diinginkan ada keuntungan, profit gitu. Cuma kalau saat kemarin terakhir akhirnya sudah banyak orang yang melaporkan kasus ini, disitulah baru dia juga mulai tersendat gitu loh pembayarannya. Mbak Bunga ini kan tadi melibatkan uang suami juga. Suami juga ikut karena diajak oleh Mbak Bunga. Apakah dengan adanya kasus ini Mbak Bunga jadi disalahkan seperti itu, ada komunikasi jadi kurang baik? Alhamdulillah banget ya, suami saya itu sangat support banget gitu. Dia adalah orang di garda depan saya ya. Mungkin saya merasa bersalah karena saya juga adalah orang yang menjerumuskan dia gitu, dan uang anak-anak saya. Tapi sampai saat ini suami saya nggak pernah sih nyalain saya dan masih sangat support saya. Uang itu dikumpulkan setelah berapa tahun nggak mungkin? Aduh mbak, udah dari saya, mungkin manajer saya tahu lah saya kerjanya kayak apa gitu. Saya memang kalau di bidang entertain kan saya selalu di bawah naungan manajemen dan juga perusahaan saya. Jadi makanya uang yang hasil kerja saya itu masuk ke perusahaan saya. Bahwa mungkin dilakukan punya nanti pidana atau perdata gitu. Pidana penipuan dan penggelapan, karena ada banyak dokumen yang dia palsukan
Salah satunya adalah dokumen perusahaan saya, terus juga ada pencemaran nama baik saya juga, penggelapan uang perusahaan. Tapi Mbak Bunga tahu nggak sih pada akhirnya bahwa si terlapor ini iming-imingnya kayak bahwa Mbak Bunga tuh ikut, ayo ikut gitu. Awalnya tahu nggak sih mungkin nama Mbak dipakai gitu? Enggak, saya nggak tahu sama sekali Mbak. Makanya pas belakangan mungkin karena banyak yang melapor dan mereka juga tidak dibayarkan hak-haknya gitu. Bahkan ada si terlapor ini membuat direct message itu seolah-olah saya untuk membuat para korban ini percaya gitu kalau itu adalah saya gitu. Artinya menjual nama Mbak. Iya. Kak Bunga tadi kan ada penjelasan tentang ada orang yang minta ganti rugi ke Kak Bunga. Mungkin ada yang udah dibayarin kah atau gimana, mungkin respon dari Kak Bunga? Saya juga nggak bisa bayarin karena saya ngerasa saya nggak ngelakuin itu gitu. Karena pada saat itu saya juga ada di Amerika. Saya kaget sekali ketika saya dapat caci makian dari orang-orang lalu meminta ganti rugi. Bahkan terlapor ini menjanjikan sebuah cek senilai 1 miliar yang katanya akan diberikan oleh saya. Makanya beberapa korban juga nagih ke saya, cek yang dijanjikan ini mana gitu. Saya bingung karena saya ngerasa saya nggak pernah menjanjikan atau bekerja sama dengan orang lain gitu selain dengan terlapor ini. Mbak Bunga berarti sempat ada teror juga dong dari para korban-korban lain? Iya, seperti yang saya sampaikan, terkuatnya masalah ini karena banyak sekali yang melaporkan kasus ini terhadap saya, kepada saya gitu. Bang, ada dugaan pencucian uang nggak sih? Ini banyak korban. Pencucian uang mungkin nanti tergantung pengembangan kasus ya, karena kasus ini dana-dana ini dipakai kemana, dialirkan kemana. Jadi nanti biar dari penyidik yang akan melakukan pengembangan kasusnya, apakah bisa sampai ke tindak-tindak pencucian uang. Sementara laporannya di penipuan. Karena boleh saya tambahkan juga ada investasi yang menggunakan perusahaan catering saya. Jadi terlapor ini menyalahgunakan posisi dia sebagai direktur utama untuk berinvestasi kepada pihak ketiga, tapi transfernya itu bukan ke rekening perusahaan saya, melainkan ke rekening CV 3 Sri Kandi yang dimana diduga teman dari terlapor ini yang ada di Bali. Jadi mungkin ya saya bisa bilang ini ada dugaan sindikat juga ya, karena banyak sekali transferan yang melibatkan perusahaan-perusahaan orang gitu. Posisi terlapor sendiri ada di mana Mbak? Mungkin tahu? Sekarang masih ada di Bali. Kalau boleh tahu laporan itu atas dugaan apa dan faktor berapa? Ya, jadi laporan yang dilaporkan oleh Bunga di Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2024, ini laporannya adalah dugaan tindak pidana penipuan ya atau perbuatan curang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP. Itu, Pak. Udah ada undangan pemeriksaan belum Bang? Rencana dalam waktu dekat akan diambil keterangan Ibu Bunga sebagai korban. Saya bersyukur banget sih karena dari semalam saya posting, jujur saya mau terima kasih juga sama bapak-bapak Polda Metro Jaya, langsung cepet banget. Malam saya langsung ditelepon gitu, besok langsung pemeriksaan. Jadi Jumat besok saya ada pemeriksaan juga gitu di Polda. Jam berapa Mbak? Jam 10 pagi. Di Krimum. Krimum. Jadi gimana nih anaknya? Kenal gak sih sama? Seperti apa sih Kak Dery? Mungkin dirimu kan manajernya nih gitu kan. Sepengetahuan pengetahuan dirimu sebagai manajer seperti apa sih dengan kasus ini? Kalau dibilang kenal ya cukup kenal karena Kak Bunga lagi tuh ngenalin si perempuan ini tuh di Bali ya. Dan Kak Bunga kan ini emang tipe orang yang nabung kan buat masa depan dia, masa depan anak-anaknya. Memang sering banget. Nggak tahu dia kayak kesirap aja sih sebenarnya gitu loh. Dia kayak kesirap aja tentang masalah bisnis yang di Bali itu tuh bener-bener ditutup gitu loh, nggak dikasih tahu. Biasanya dia apapun bisnisnya diinfo, der gimana ya, ini sama sekali ditutup gitu loh. Dan ketika teman-temannya mau masuk ke bisnisnya yang kamu nggak jalanin, kamu juga kayak kesirap jawabannya template ke orang-orang.
si A nggak ada duit, si B nggak ada duit, si C nggak ada duit, si D nggak ada duit gitu. Nggak tahu ya, gue juga nggak percaya sih sama soal-soal kayak masalah-masalah yang di hypnotize atau apa gitu segala macam, tapi kan kita nggak pernah tahu ya, karena dia main ngasih duit aja ngalir aja gitu, dan tiba-tiba dapat kabar der, akan nanti gue deganya, dan itu baru tuh mulai pikirannya dia kebuka. Dia kan kalau ada